Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Sonjaya dengan nomor induk mahasiswa 054692912. Saya dari UT Luar Negeri Jepang. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 dari pemrograman berorientasi objek. Langsung saja mungkin untuk codingnya nanti akan saya percepat di videonya. Lalu untuk selanjutnya penjelasan seperti itu.
Baiklah, maaf menunggu lama. Untuk codingnya sudah selesai. Jadi saya secara singkat akan menjelaskan ya. Nah, untuk saya tadi membuat ini sebuah kelas bernama menu ya. Nah, di dalamnya ada banyak sekali field ya. Ada properti yang namanya kategori, ada name, quantity, dan di set sebagai default 1. Lalu ada price. Nah, ini ada konstruktornya. Untuk kelas menu seperti ini saja, sesuai yang di soal. Nah, untuk di mainnya sendiri itu kita manggil ini ya, dari create menu. Nah, nanti returnnya yaitu array menu. Nah, fungsi dari metode ini ya untuk membuat menu. Nah, nanti menunya itu ini ya, saya membuat 10, 5 dari makanan dan 5 dari minuman dengan price yang berbeda, namanya berbeda. Nah, nanti di assign ke array menu ini. Nah, kita return, jadi nanti ke variabel ini ya. Nah, lalu nanti memanggil show menu. Show menu ini fungsi utamanya ya untuk menampilkan daftar list menu ya. Nanti mendaftarkan list ini dibagi 2 kategori. Nah, ini kalau jika kan ini ya, maaf saya menggunakan perulangan karena lebih simple, karena tidak perlu kodenya panjang banget gitu dan membuat pusing. Jadi saya menggunakan perulangan for each seperti ini supaya gampang saja. Jadi nah, list menu ini arraynya kita pecah menjadi satu-satu ya. Nah, kita cek misalkan jika menu yang kategori itu sama dengan makanan. Nah, kita akan print ini format seperti ini ya. Nanti seperti ini. Nah, jika makanan yang kategorinya makanan ya, bakso, mie ayam seperti itu, pakai print format seperti ini. Name-nya diambil dari menu.name. Untuk price-nya diambil dari objek menu price seperti itu. Nah, lalu untuk minuman pakai perulangan juga for each. Jika menu kategorinya sama dengan minuman, ya ini minuman seperti ini. Kita akan tampilkan ini minuman dari jus buah, sop buah, jeruk seperti itu. Di-assign ke sini ya. Seperti ini. Untuk yang show menu seperti itu, simple. Lalu selanjutnya kita panggil create order. Nah, create order ini nge-return array menu juga, tapi dia memerlukan menu awal ya. Menu awalnya seperti ini. Nah, nanti returnnya menu yang diketikkan oleh user itu akan dimasukkan ke dalam string ya. Jadi nah, ini create order. Jadi saya menggunakan scanner ya untuk input dari konsol. Nah, jadi misalkan ingin memesan berapa, misalkan nyampe 4 ya, kan maksimal 4. Nah, ini akan diambil, misalkan assign 4 ya, 4. Nah, ini lihat 4 gitu, masuk sini. Nah, nanti akan ada perulangan sebanyak 4 kali yang menanyakan ya. Nah, sebelum itu ini ya, membuat array berisi nama, kuantitinya, dan nanti array yang akan menjadi array berisi menu, isinya menu apa saja yang di order seperti itu. Nah, si size-nya, ukurannya dari user respon ini ya, 4 misalkan tadi, nanti akan ada 4 elemen seperti itu. Nah, nanti perulangannya sesuai dengan respon user. Misalkan tadi 4, akan ada 4 perulangan seperti ini. Setiap perulangannya nanti nanyakan formatnya seperti ini ya, sesuai yang di soal. Nama item sama dengan jumlahnya seperti itu. Nah, order formatnya seperti ini ya. Nah, nanti saya membuat logika seperti ini ya. Mungkin kurang rapi, tapi bisa mengambil nama menu ya. Nanti ngambil dari sini, ambil dari awal sampai ketemu ini nih, ketemu tanda sama dengan dikurangi 1. Jadi nanti hanya ngambil ini saja untuk yang namesnya. Yang quantity-nya saya ngubah dari string ya menuju integer. Nah, dia akan ngambil indeks terakhir dikurangi 1. Jadi ini akan mengambil ini saja angkanya. Seperti itu. Nah, melakukan perulangan lagi dari 4 kali itu ya. Nah, dilihat nih, kalau misalkan menu ini, objek menu ini masukannya, kalau misalkan sama ternyata, ini saya pakai metode ini ya, equal ignore case. Jadi meskipun masukannya kecil semua seperti air mineral gini, dia nggak peduli gitu. Nanti disamakan, misalkan ada nggak
di list objek itu yang menu awal ada nggak yang menu name ini air mineral gitu. Kalau ada, kita assign kalau order menu ini array of object ini yang nanti akan jadi order desain kalau ini menu gitu. Jadi kalau misalkan kita masukkan bakso gitu kecil, nanti dicek apakah di sini ada bakso, ada objek ini. Nanti di assign nih dari properti nama, price, quantity gitu. Oh bentar, kategorinya akan di assign seperti ini. Dan nanti ditambahkan ya, kan itu kan default quantity-nya 1. Nah ini akan kita tambahkan dari quantity-nya dari sini, dari itu input user yang tadi dimasukkan 2 seperti itu, masuk ke sini. Dan ini quantity-nya akan ngambil dari sini, itu misalkan bakso 2. Nah ini ngecek kan bakso ada itu objek ini bakso, tapi quantity-nya kan defaultnya 1. Nah kita masukkan defaultnya quantity yang baru dari sini, dari integer ini. Oke, return order menu seperti ini. Dan nanti masukkan ke sini proses order, metode ini proses order. Nah di sini inputan, diskon, pajak, total pembayaran seperti itu prosesnya di sini. Jadi ada subtotal itu, jadi semua pesanan ya, biaya total pesanan sebelum pajak, sebelum diskon segala macam. Nah kita simple aja sih, dari ngambil dari perulangan for each ya. Setiap menu dari order menu nanti price-nya dikali dengan kuantitinya ada berapa. Misalnya bakso ada 2 bakso 20.000 misalnya, dikali 2 yang 40.000 seperti itu. Terus saja perulangan nyampe ada berapa, misalkan totalnya berapa seperti itu. Nah nanti dicek kalau misalkan total pesanannya lebih dari 100.000 ya, diskonnya ini boolean ini jadi true seperti itu karena melebihi 100.000 dan kena diskon juga 10% ya, 0,1 dari subtotalnya. Nah setelah diskon ini kita pakai variabel baru, subtotal ini, total tadi dikurangi diskonnya berapa seperti itu. Nah cek juga sih apakah subtotalnya tadi lebih dari 50.000. Kalau lebih dari 50.000 dia dapat 1 free drink seperti itu ya, pakai booleannya dia assign jadi true. Nah pajaknya kan 10% ya, masukkan ke variabel pajak dikali after diskon tadi, karena kan pajak itu setelah diskon ya. Lalu ke variabel baru lagi after tax ya, after pajak, jadi setelah harga setelah diskon ditambah pajak. Dan ini service fee-nya, biaya layannya udah jelas ya, udah di-assign 20.000. Jadi total payment-nya itu ya setelah pajak sama service fee gitu. Nah di sini langsung manggil ya method print-nya ini, banyak sekali parameternya. Nah di sini dicek ya kalau misalkan makanan yang di atas makanan aja seperti itu, sama kayak logikanya sama seperti seperti ini ya. Jadi jika dia makanan, kita lihat seperti ini ya nanti hasilnya. Ini nama menunya, ini kuantitinya integer ini ya, ini harga per satu itemnya, dan ini harga total per itemnya berapa gitu, dari quantity dikali price-nya seperti itu. Sama untuk minuman, cuma ubah aja kategorinya jadi minuman. Nanti kan hasilnya seperti ini, minuman teh boba ini. Lalu total pesanan ya gampang, dari ngambil dari subtotal yang di passing lewat argumen ini, subtotal ya. Ini subtotal. Nah jika ini bergunanya tadi boolean dari diskon, kalau true kan kita assign, kalau misalnya lebih dari 100.000 true kan. Nah misalkan emang ada diskon ya print ini diskon 10%, diskonnya berapa, jadi setelah diskonnya berapa gitu. Terutama jika free drink juga sama, kalau misalnya true dieksekusi ini mendapatkan 1 air mineral gratis nanti di sini. Karena misalkan kita berapa tadi 240.000 kan, pasti dong di atas 50.000 dia mendapatkan air mineral 1 gratis seperti itu. Penghitungan pajak juga sama, pajak 10% gitu kan, dari after diskon ya 216.000 jadi 21.600 seperti itu pajak menjadi after tax. Nah ini setelah ditambah pajak. Dan total payment ya yang harus dibayarkan, total payment seperti ini 237 setelah pajak ditambah biaya layanan jadi 257.000 seperti itu. Jadi simpelnya seperti itu. Mungkin ini terlihat sedikit berantakan karena menggunakan for loop padahal tidak boleh, tapi saya rasa itu mempermudah banyak kasus ya sepertinya. Oke, sekian penjelasan dan praktek coding dari tugas 1. Sekian dari saya, terima kasih.